mengemas bagaimana pembelajaran nanti sebelum pemerintah mengizinkan anak-anak masuk ke sekolah, itu pembelajaran tetap bisa dilaksanakan meskipun secara online, yang nanti akan disampaikan oleh tim kelas 2. Kemudian memang pembelajaran secara daring ini butuh kerjasama yang saling sinergi antara sekolah dengan orang tua di rumah. Kami menyadari bahwa tidak semua orang tua itu mempunyai kesempatan untuk mendampingi anak-anaknya di rumah. Namun bagaimanapun kami berupaya menyiapkan berbagai hal, apakah itu medianya, kemudian prosesnya dan sebagainya untuk terlaksananya pembelajaran secara daring tersebut. Sehingga dari situ kami harapkan kerjasama dan bantuan dari orang tua dalam proses pendampingannya. Kemudian tentunya ketika di rumah, ketika anak-anak saat proses pembelajaran daring, tentunya mereka difasilitasi dengan gadget nih, dengan HP Android. Nah, untuk agar penggunaan HP Android ini tepat guna, jadi selain pembelajaran daring karena kesibukan orang tua mungkin, jadi perlu aturan pada anak-anak dalam penggunaan media tersebut. Jadi saatnya mana untuk pembelajaran daring, kemudian saat mana mungkin mereka butuh refreshing untuk bermain game, itu perlu aturan-aturan kontrak belajar dengan anak-anak di rumah. Kami harapkan semoga dengan pembelajaran daring ini proses belajar bisa terlaksana meskipun tidak seideal ketika anak-anak belajar di sekolah. Jadi nanti ketika ada kendala-kendala, jangan sungkan-sungkan panjenengan komunikasi langsung, apakah lewat WA Group atau lewat Wapri dengan wali kelas masing-masing. Selanjutnya kami di sini bekerja sebagai tim, okay. Jadi di Lemani ini ada tim kurikulum, tim Al-Quran, tim kesiswaan, yang di bawahnya dibantu dengan teman-teman guru yang lainnya. Berikut ini kami kenalkan untuk tim kurikulum tahun 2020-2021 itu ke kurikulum diamanahkan pada Ustadz Husaini Al-Mubarok. Monggo Ustadz Husaini menampakkan diri sejenak. Kemudian untuk Waka Al-Quran tadi yang sebagai pembawa acaranya Ustadz Rifai, Muhammad Rifai itu sebagai Waka. Assalamualaikum semuanya. Oke. Kalau ini Ustadz Husain. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Yang selanjutnya yang Waka kesiswaan tadi yang menyampaikan zikir jama'i. Itu Waka kesiswaan yang diamanahkan pada Ustadz Fatoni Nuriansyah. Selanjutnya untuk tim kelas 2. Untuk tim kelas 2 di kelas 2A bersama Ustadzah Fariha Suci. Kemudian di kelas 2B bersama Ustadzah Sri Hasanah, di 2C bersama Ustadzah Nur Jannatin yang beliau sebagai Korjen, koordinator jenjang di kelas 2. Di kelas 2D ini pendatang baru dari yang kemarin kelas 1 sekarang diamanai di kelas 2 yaitu Ustadzah Rizvia Ulinuha. Nanti mungkin akan lebih jelasnya ketika sosialisasi pembelajaran daring akan disampaikan oleh tim kelas 2. Mungkin sementara demikian yang dapat saya sampaikan.
Bila ada hal-hal yang kurang jelas atau yang perlu penjelasan lebih lanjut, insya Allah nanti lewat diskusi di sini atau bisa lewat Bapri ke wali kelas masing-masing. Demikian dari kami. Jazakumullah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustazah Ulin atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan acara keempat, yakni perkenalan walas. Mungkin tadi sudah kenal atau sudah tahu bahwasanya kelas 2A wali kelasnya Ustazah Suci, kelas cek suaranya aman. Kelas 2B Ustazah Sri, kelas 2C Ustazah Jannah, kelas 2D Ustazah Yuliani dan Ustazah Fia. Nah, mungkin di acara perkenalan ini untuk asatid atau wali kelas dari kelas 2A, 2B, 2C, 2D bisa masuk ikut gabung di tempat acara agar wali santri atau Bapak Ibu sekalian bisa tahu, bukan hanya mengenal nama saja, begitu nggih. Monggo Ustazah Sri, Ustazah Suci dan asatid yang lain bisa bergabung. Nah, ini mulai dari yang paling kiri kelas 2A. Monggo. Nah, 2A, monggo. Kiri apa kanan? Kiri, nggih. Dari 2A saja Ustaz yang sudah pegang mic. Perkenalkan Ustazah, monggo berdiri, nanti bisa atau duduk, monggo sebisanya. Monggo, saya persilakan Ustazah Suci dulu dari wali kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Umi, nama saya Ustazah Fariha Suci Ikhtiarini, biasa dipanggil Suci. Okay. Selamat bergabung, selamat nanti proses pembelajaran bersama saya di kelas 2A ini. Semoga lancar untuk membentuk generasi robbani bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Suci, mungkin facialnya dibuka dulu, karena tadi agak kurang. Alhamdulillah sudah kelihatan. Monggo dilanjutkan. Selanjutnya dari kelas 2B. Hilang lagi ini. Ustaz Muhammad. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi Umi. Nama saya adalah Sri Hasanah. Memang mungkin nama ini kayaknya kurang elegan. Karena biasanya kalau Sri, itu Sri Rezeki ya Umi ya. Sri Mulyati, tapi ini ada yang aneh memang. Sri Hasanah. Tapi dari situlah nanti penjenengan bisa mengenal saya lebih mendalam lagi. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti bersama saya daring anak-anak, insya Allah kami tidak hanya bersama saya Umi anak-anak, tapi bersama tim kami. Bisa nanti yang muatan bahasa Indonesia dengan Ustazah Jana, PKN dengan Ustazah Fia, atau SPDP bersama Ustazah Suci. Kalau bersama saya nanti muatannya adalah matematika. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Umi, karena memang nanti daring itu anak-anak tidak hanya dengan bersama saya pendampingannya, tapi bersama tim kami kelas 2. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Masih ada sisa-sisa dari Lebaran. Makasih. Monggo 2C sekarang. Dilanjutkan 2C. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Janatin, biasanya dipanggil Ustazah Jana. Saya yang akan mendampingi anak-anak kelas 2C. Mohon bimbingannya ya Umi dan kerjasamanya. Semoga ke depan anak-anak kelas 2C menjadi anak-anak yang solihah dan berprestasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Umi, perkenalkan nama saya Ridvia Ulinuha.
biasa dipanggil Ustadzah Fia. Saya mendampingi Ananda di kelas 2D bersama Ustadzah Yuliani, namun karena hari ini beliau berhalangan hadir, jadi tidak bisa bergabung dengan kami. Insyaallah Ustadzah Yuliani sudah bergabung ini, Ustadzah. Jadi Ustadzah Yuliani tadi saya lihat sudah masuk. Nggih. Sudah masuk juga. Alhamdulillah kalau Ustadzah Yuliani sudah bergabung. Nggih. Assalamualaikum Ustadzah Yuliani. Monggo bisa memperkenalkan diri sebagai walas kelas 2D. Atau dilanjutkan dulu, Ustadzah Fia, jenengan perkenalkan dulu. Nggih. Monggo lanjutkan dulu. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik untuk membimbing anak-anak menjadi generasi robbani. Mungkin itu dulu perkenalannya. Ustadzah Yuliani. Oke. Karena Ustadzah Yuliani tidak ada mikrofon, jadi tidak bisa menyapa kita secara langsung. Mungkin itu dulu Umi dari kelas 2D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah asatidz sekalian. Untuk acara selanjutnya yakni penyampaian materi pembelajaran di semester 1 secara online. Untuk yang pertama ini akan penyampaian terkait pembelajaran Al-Qur'an yang mana akan saya sampaikan sendiri. Monggo Ustadzah bisa kembali dulu, saya istirahat dan menyiapkan materinya. Untuk Ustadz Muhammad, minta tolong nanti tolong ditampilkan slide yang sudah saya berikan. Sudah siap, nggih? Sebentar. Tidak bisa dibuka. Nggih. Saya mulai saja untuk penyampaian materi Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan jazakumullah atas waktunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk pertemuan kali ini ada beberapa poin penting terkait pembelajaran Al-Quran yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, ini terkait agenda terdepan atau agenda yang akan kita laksanakan di bulan Juli. Ini akan ada pramunakosah. Insya Allah sudah dapat kalender akademiknya. Kalau belum, insya Allah di minggu-minggu terakhir, di hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu ini akan ada pramunakosah. Pramunakosah ini akan dilaksanakan di sekolah, dan ngapunten sekali lagi, karena ini memang ujian untuk mempersiapkan anak-anak sebelum munakosah, yang istilahnya langsung berhadapan dengan pihak asatid dari luar. Jadi anak-anak ini akan kita jadwal, jadi insya Allah protokol kesehatan akan kami terapkan. Jadi anak-anak yang sudah selesai di setiap juznya, jadi mohon dengan sangat selama 3 minggu ke depan ini, anak-anak yang sudah selesai di juz 30, atau selesai di juz 29, selesai di juz 1, 2, dan 2, ini dimohon ayo di murojaah di rumah dan di sekolah juga nanti ketika pembelajaran akan ada murojaah secara klasikal. Mohon dengan sangat bantuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga hafalan Ananda. Jadi insya Allah akan ada pramunakosah, yang mana tujuan pramunakosah ini sebagai istilahnya penyaringan atau melihat kesiapan anak didik kita apakah sudah siap ketika ikut munakosah atau tidak. Insya Allah munakosah akan kita laksanakan di tanggal 8 Agustus awal. Sebenarnya untuk munakosah terakhir itu ada di bulan Mei, karena memang wabah ini istilahnya melumpuhkan di semua aspek, jadi munakosah terakhir di tahun ajaran sebelumnya kami tiadakan. Insya Allah awal-awal ini di bulan Juli kita adakan pramunakosah, dan Agustus nanti akan diadakan munakosah tepatnya tanggal 8. Oke. Untuk pertanyaan, insya Allah nanti ada sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya sampaikan dulu materinya. Untuk yang kedua ini terkait pembelajaran Al-Quran secara online ke depannya. Monggo Ustadz Muhammad bisa ditampilkan slide yang sudah saya berikan tadi. Ustadz Muhammad.
Sampun Ustaz? Loading. Oh, masih loading. Oke. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, pembelajaran online untuk tahun sebelumnya, tahun ajaran sebelumnya 3 bulan kemarin, ini 1 pekan hanya 2 kali, hari Senin dan Kamis. Karena ada evaluasi dari lembaga dan sekolah, insya Allah pembelajaran Al-Quran online ini akan kita adakan 1 pekan 3 kali. Insya Allah di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa memaklumi dan bisa ikut membantu mengawasi anak-anak kita terkait pembelajaran Al-Quran online ini. Slide-nya lanjutkan. Next, Ustaz Muhammad. Perbandingan kegiatan belajar Al-Quran. Lanjut saja. Ini daftar panduan saja. Lanjutkan saja. Nah, ini untuk ketentuan umum, Bapak Ibu sekalian. Dilanjutkan saja. Yang pertama, ini setoran. Perlu kita ketahui sama seperti 3 bulan yang lalu kita melaksanakan pembelajaran online. Yang pertama, anak-anak memang kita wajibkan tiga materi, baik bacaan, pencapaian terakhir, istilahnya yang jilid, setoran jilid, yang sudah Al-Quran, setoran Al-Quran. Selanjutnya, ziyadah hafalan ini menambah hafalan. Dan yang ketiga, memurojaah hafalan yang sudah Ananda capai. Untuk yang kedua, di tahun ajaran 2020 dan sampai 2021, dilaksanakan 3 kali dalam sepekan, yakni pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan yang terakhir, ketentuan umum terakhir, yakni komitmen antara orang tua, guru, dan santri. Monggo, Bapak Ibu sekalian bisa ikut berpartisipasi, ikut menjaga, ikut mengawasi pembelajaran Al-Quran online ini. Lanjutkan, Ustaz Muhammad. Next. Teknis pembelajaran, ini lanjutkan, Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam. Insya Allah nanti ada rekaman menyusul, Umi. Untuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah hasil pertemuan kali ini akan ada rekaman dan akan kita upload. Begitu juga teknis pelaksanaan dan sebagainya akan kita sampaikan ke wali santri melalui grup walas nanti, insya Allah. Baik, saya lanjutkan terkait teknis pelaksanaan pembelajaran online di sekolah kita. Yang pertama, ini akan menggunakan Google Meet atau Zoom. Kalau sekarang kita pakai Zoom. Nah, insya Allah kita pakai Google Meet. Jadi pembelajaran Al-Quran akan menggunakan Google Meet. Yang mana kami berharap bantuan dari wali santri juga, Bapak Ibu semua, insya Allah sudah paham terkait Google Meet. Nah, ini karena pembelajaran Al-Quran semuanya akan kita laksanakan melalui Google Meet. Opsi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jika memang Google Meet dirasa istilahnya belum bisa menguasai atau karena memang kesibukan Bapak Ibu semua, jadi ada opsi yang kedua yang akan kita sampaikan, yakni melalui video call atau grup WhatsApp nanti dari guru pendamping. Jadi mohon nanti jika memang terkendala belum bisa mengakses Google Meet atau kesibukan Bapak Ibu semua, ini opsi yang kedua akan kita laksanakan melalui video call atau grup WhatsApp nanti. Selanjutnya, opsi yang ketiga, ini rekaman video atau voice note, seperti yang sudah kita laksanakan di 3 bulan terakhir. Ini opsi yang terakhir, jadi rekaman hafalan, rekaman bacaan, begitu juga bacaan pencapaian terakhir Ananda, bisa dikirimkan melalui rekaman video atau voice note. Nah, ini untuk teknis pelaksanaan. Namun kami berharap dengan sangat anak-anak bisa ikut berpartisipasi di option yang pertama. Karena di Google Meet ini akan kita sampaikan materi pembelajaran juga, sehingga anak-anak bisa ketemu dengan guru pendampingnya juga, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Untuk opsi yang kedua dan ketiga, ini karena memang opsi selanjutnya, ini mungkin tidak ada pendalaman atau penyampaian materi, karena sifatnya langsung ke setoran, baik setoran hafalan maupun setoran murojaahnya.
Dan yang ketiga seperti kita ketahui sebelum-sebelumnya. Untuk les selanjutnya Ustadz Muhammad, next saja. Nah, ini jam pembelajaran Bapak Ibu sekalian untuk kelas 2 atau kelas 1 dan kelas 2. Ini shift pertama di pukul 7.30 sampai 8.30. Jadi untuk kelas 1 dan 2 ada di shift pertama. Nah, ini akan kita laksanakan pembelajaran Al-Quran secara online melalui Google Meet, yang insya Allah nanti akan jelaskan lebih lanjut. Untuk kelas 3 dan 4, 5 dan 6 ada di shift selanjutnya. Untuk shift keempat ini bagi option yang kedua dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk santri yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada jam sesuai kelas, ini opsi yang kedua dan ketiga, ini mulai pukul 12 sampai pukul 3. Ustaz, gimana kalau saya kesibukannya sampai pukul 5 baru nyampe ke sekolah, nyampe ke rumah? Ini bagaimana Ustaz untuk menyikapinya? Begini Bapak Ibu sekalian, untuk rekaman, karena option yang ketiga yang akan kita pakai, rekaman bisa kita laksanakan di malam harinya. Jadi kalau setoran di, misalkan pembelajaran hari Senin, jadi hari Ahadnya, Ananda bisa diambil rekaman baik video ataupun voice note terkait materi yang harus mereka setorkan. Jadi shift keempat ini, nggih ngapunten Bapak Ibu sekalian, pengalaman dari pertemuan sebelumnya, kita istilahnya teman-teman juga istilahnya juga ada kesibukan di luar jam tersebut. Jadi mohon bisa kita ambil kebijaksanaannya. Jadi pukul 12 sampai pukul 15 ini opsi yang kedua dan ketiga tadi. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti jam pembelajaran di shift pertama. Jadi kelas 1-2 di pukul 7.30 dan 8.30. Monggo dilanjutkan Ustadz Muhammad. Langkah-langkah pembelajaran Al-Quran online SDT Gilmani. Untuk para pembelajaran, Bapak Ibu sekalian, akan ada video pembelajaran, baik dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, hingga nanti di materi tajwid, bahkan nanti di materi terjemahan, akan ada video pembelajaran dari sekolah yang akan kita share di satu hari sebelumnya. Misalkan untuk pembelajaran hari Senin, kita akan share di hari Ahadnya. Untuk hari Rabu, guru pendamping akan meng-share pembelajarannya di hari Selasa, agar anak-anak mempersiapkan bacaan terkait yang akan disetorkan di hari berikutnya. Untuk penjadwalan atau pembagian link, guru pendamping akan memberikan jadwal dan link sesuai dengan teknis pelaksanaan kelompok. Jadi link ini insya Allah kita sebarkan di grup masing-masing Al-Quran. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, guru pendamping Al-Quran akan membuatkan grup yang khusus untuk pembelajaran Al-Quran, bukan di grup walas. Jadi mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian, orang tua membantu memastikan media dapat digunakan. Nah, ini terutamanya HP atau laptop beserta dengan datanya, kuotanya. Dan selanjutnya fokus, jadi mohon bisa ikut mensukseskan acara pembelajaran Al-Quran ini untuk bisa mendampingi putra-putri kita terkait pembelajaran Al-Quran nanti. Untuk evaluasi di setiap harinya, di setiap pembelajaran akan ada evaluasi dari asatid pendampingnya. Lanjutkan Ustadz Muhammad. Lanjutkan Ustadz Muhammad. Tes kenaikan surat atau jilid. Nah, ini insya Allah sudah seperti biasa. Jadi ketika selesai satu surat, Ananda harus kita teskan sesuai dengan saran dari guru pendamping masing-masing. Mungkin ini tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut karena sudah paham, atau nanti bisa ditanyakan jika ada pertanyaan lebih lanjut. Monggo lanjutkan saja Ustadz Muhammad untuk tes kenaikan surat atau jilid ini. Panduan untuk santri dan wali santri. Monggo Ustadz Muhammad lanjutkan.
Panduan untuk santri yang pertama, ikuti jam ketentuan belajar. Jadi ketentuan belajar kita untuk kelas 1-2 tepat pukul 7.30 sampai pukul 8.30. Yang kedua, pastikan media pembelajaran memadai, jadi baik handphone atau laptop, serta kuota sudah dipersiapkan sebelumnya. Sampaikan kendala, jika mulai kendala dalam pembelajaran, monggo bisa langsung ke guru pendampingnya, bisa langsung ke saya nanti, Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, gunakan seragam saat pembelajaran. Jadi mohon dengan sangat ketika pembelajaran berlangsung, Ananda tetap harus memakai seragam. Karena Mubadir juga sudah beli seragam baru buat tahun ajaran baru, tapi tidak dipakai. Jadi bisa kita kondisikan ketika pembelajaran Al-Quran, baik pembelajaran Al-Quran atau yang lain, tetap menggunakan seragam. Jadi tetap di rumah, tapi tetap harus pakai seragam. Monggo lanjutkan. Ustaz Muhammad. Panduan untuk guru, lanjutkan. Nah, ini buat grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nanti jika ada grup lanjutan, istilahnya grup Al-Quran beserta guru pendamping, mohon dengan sangat jika ada kendala bisa disampaikan melalui guru pendamping. Selanjutnya kesepakatan dan di awal pembelajaran akan kita laksanakan. Monggo lanjutkan Ustaz Muhammad. Nah, ini untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran di Google Meet, kita maksimalkan di Google Meet, akan ada pembukaan, murojaah klasikal, ziyadah hafalan, beserta membaca Umi Al-Quran dengan baca simak dan sebagainya. Untuk opsi yang kedua dan ketiga tadi, melalui rekaman, insya Allah, karena memang keterbatasan waktu, jadi tidak ada penambahan, istilahnya pendalaman materinya. Monggo lanjutkan saja Ustaz Muhammad, ini untuk guru, lanjutkan saja. Oh, alhamdulillah sudah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini terkait pembelajaran Al-Quran online. Besar harapan kami, Bapak Ibu semua bisa ikut mengawasi dan ikut partisipasi dalam mengawasi pembelajaran Al-Quran secara online ini. Demikian pemaparan dari saya selaku Pakar Pengembangan Al-Quran SDIT Gilmani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ustaz Muhammad, kita lanjutkan ke penyampaian dari wali kelas terkait pembelajaran daring secara online. Bisa langsung saja, para asatid bisa ikut. Ustaz Muhammad. Ya. Ustazah Jana, monggo. Saya serahkan, Terima kasih atas waktunya, Ustaz Rifai. Di sini saya akan menyampaikan program pembelajaran selama daring di kelas 2. Monggo Ustaz Muhammad. Oke, jazakumullah Ustaz Muhammad. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran daring kelas 2. Apunten itu keliru ya tahun pelajarannya. Tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama yaitu di situ ada jadwal pembelajaran. Nah, ini nanti jadwal pelajaran insya Allah akan dibagikan jadwal pelajaran dan juga kalender akademik besok saat mengambil buku. Dan juga nanti ini PPT-nya insya Allah nanti akan kami kirim setelah pertemuan hari ini. Pembelajaran dimulai dari jam 7 sampai jam 10.15. Sampai jam 10.15. Nah, dimulai dari sholat duha. Sholat duha ini diharapkan Ananda semua sudah sholat duha di rumah sebelum pembelajaran dimulai dan sudah memakai seragam. Setiap hari Ananda memakai seragam. Setelah sholat duha nanti akan ada doa pembuka.
setelah doa pembuka di jam 7.30 sampai jam 8.30 seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rifai, yaitu pembelajaran Al-Quran dan tahfidz. Setelah itu istirahatnya hanya 15 menit. Setelah istirahat nanti akan diteruskan oleh tematik. Nah, itu masih hari Senin dan akan berlanjut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sekolah. Selanjutnya, Ustaz. Nah, selanjutnya alur pembelajaran daring, yaitu nanti akan melalui Google Classroom. Dan ini nanti Google Classroom yang dibuat oleh setiap wali kelas. Nanti wali kelas akan membagikan link untuk bergabung ke Google Classroom. Selanjutnya dipastikan untuk punya Gmail nggih ya Bi Umi untuk mengikuti Google Classroom. Untuk selanjutnya jadwal pembelajaran harian. Nah, jadwal pembelajaran harian, yaitu guru akan membagikan jadwal pembelajaran harian melalui WhatsApp. Jadi selain ada tadi sudah global Senin sampai Jumat, nanti setiap harinya setiap wali kelas juga akan mengingatkan di WhatsApp masing-masing grup wali murid. Di jam ini dimulai sampai pergantian pembelajaran. Selanjutnya yaitu menyiapkan media yang ini partisipasi dari kerjasamanya dari wali murid, yaitu memastikan media pembelajaran baik itu laptop ataupun HP dan juga data yang cukup memadai. Selanjutnya yaitu fokus, santri diharapkan fokus dalam pembelajaran. Ustadz Rifai, dengar suara saya? Ustadz? Ustadzah Jannah? Nggih. Nggih, Ustadz. Putus-putus apa enggak, Ustadz? Ustadz Rifai? Enggak dengar berarti, Ustadz. Enggak dengar, enggak nyaut kok. Di tanggal 13 bisa kita laksanakan dengan baik. Monggo dilanjutkan. Nggih, selanjutnya. Mohon maaf, sinyalnya masih tersendat-sendat, nggih. Ngapunten Nabi Umi dan Ustadz Rifai. Tak keru. Don't speak in. Ustadz Rifai, ya, sharing screen-nya disable dari sini. Dalam Ustadz Muhammad. Sharing screen-nya ke disable atau kita sudah enggak jadi host? Oh, ya. Jenengan jadikan host. Sampun?
Belum. Lanjutkan saja dulu, nanti saya yang menghubungi Ustadz Muji. Lanjutkan saja Ustadz Jana untuk memaparkan pembelajaran daringnya. PowerPoint-nya ini nggak bisa tampil, Ustaz. PowerPoint-nya nggak bisa ditampilkan. Oh, gitu. Oke. Ya apa-apa, lanjutkan saja. Saya istilahnya lanjutkan saja Ustadz Jana. Ya. Selanjutnya yaitu program pembelajaran daring, yaitu pertama pembelajaran tematik dan materi plus. Pembelajaran tematik yaitu setiap hari akan dikirim link sesuai dengan jadwal pelajaran di masing-masing grup wali santri. Kemudian materi akan diupload di Google Classroom. Diupload di Google Classroom. Nanti akan ada modul sebagai pendamping dari tematik game. Selanjutnya yaitu nanti mata pelajaran bahasa Inggris, PJOK, dan bahasa Arab akan disampaikan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Insya Allah setiap selesai pembelajaran tematik akan diadakan ulangan harian. Ulangan hariannya ini berupa online, Yomi, nanti via Google Classroom, Google Form, atau yang lainnya. Nanti juga akan ada PTS online. Jadwal akan menyusul. Selanjutnya yaitu pembelajaran materi plus. Materi plus ini target untuk semester 1 itu insya Allah masih sama dengan target semester 2 di kelas 1. Jadi hanya pengulangan. Kemudian nanti insya Allah tidak ada ulangan PTS materi plus. Nilai PTS materi plus diambil di jam-jam materi plus. Jadi di sini insya Allah materi plus itu hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Nanti di jam-jam itu para wali kelas mengambil nilai materi plus yang sudah diberikan kepada siswa. Di semester 2 nanti targetnya baru nanti akan kami berikan menyusul. Selanjutnya untuk alur pembelajaran dari materi plus, yaitu pertama, Walas akan menyampaikan melalui video pembelajaran atau jadwal untuk video call. Jadi nanti akan dikirim melalui grup masing-masing. Selanjutnya yaitu setelah mengirimkan video pembelajaran, santri diharapkan mendengarkan video sambil melihat buku atau lembar materi plus yang sudah diterima, yang mereka punya. Yang ketiga yaitu wali santri membantu melakukan perekaman, baik itu bentuk video atau voice note atau langsung menyetorkan saat pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung itu saat video call atau Google Meet. Ya. Yang terakhir yaitu Walas akan mengevaluasi santri, hafalan santri. Selanjutnya yaitu pantauan akhlak. Pantauan akhlak. Di sini ada BLP daring yang akan dipantau oleh kesiswaan. Jadi setiap hari nanti akan dikirim link yang berbeda oleh wali kelas masing-masing. Ekstra wajib pramuka, insya Allah melalui daring. Jadwal akan menyusul. Selanjutnya untuk semester 1 kegiatan kesiswaan juga daring. Dan untuk pantauan akhlak yang terakhir, insya Allah pembiasaan akhlak di rumah dengan pantuan orang tua dan dilaporkan ke wali kelas, yaitu biasanya berupa foto. Jadi nanti setiap minggu kami akan membagikan tugas yang dilakukan oleh Ananda semua di rumah, dan wali murid di rumah memantau atau memfoto. Jadi nanti bisa dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selanjutnya yaitu pembelajaran Al-Quran dan Tahfidz yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rifai. Selanjutnya yaitu program perpustakaan. Program perpustakaan ini ada peminjaman KWB dan membuat hasil karya literasi. Untuk yang peminjaman ini meskipun kita libur, insya Allah masih dibuka peminjaman. Tapi yang meminjam adalah
salah satu wali murid boleh abi atau boleh umi ke sekolah dengan syarat membawa kartu perpusnya anak-anak. Dan insya Allah dibuka sampai jam 2 siang peminjaman di perpustakaan. Untuk yang kedua KWB atau kurikulum wajib baca. Ini insya Allah akan diberikan materi dari pihak perpustakaan setiap 1 bulan sekali. Jadi nanti akan dikirim materi yang dikirim dari perpustakaan melalui wali kelas masing-masing. Kemudian membuat hasil karya literasi ini juga 1 bulan sekali. Jadi dari sudah dikasih materi, nanti Ananda membuat hasil karya selama 1 bulan sekali minimal. Yang selanjutnya yaitu berbahasa. Berbahasa ini yang pertama English Habit melalui Google Form berupa voice note. Voice note berupa rekaman suara yang sudah dicontohkan. Tugas English Habit 1 bulan sekali di hari Sabtu. Jadi nanti akan ada tugas English Habit ini setiap 1 bulan sekali di hari Sabtu. Nanti akan diberikan voice note dari ustadzanya dan anak-anak mencontohkan voice note itu tadi kemudian direkam dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Untuk pengumpulan tugas daring tadi belum saya sampaikan. Untuk pengumpulan tugas daring kalau waktu video call langsung video call, Google Meet juga langsung ya. Terus bisa lewat Google Classroom nanti kalau ada kendala di jam-jam yang sudah ditentukan dari sekolah, jadwal dari pagi sampai jam 10 lebih 15, ketika panjenengan ada kendala tidak bisa mengikuti di jam itu, monggo bisa japri di wali kelas masing-masing. Oke, jazakumullah, itu sedikit dari program kelas 2. Mohon kerjasamanya panjenengan semua. Semoga pembelajaran daring di semester 1 ini dapat kita lalui dengan lancar. Amin. Monggo Ustaz Rifai. Jazakumullah Ustazah Jannah yang sudah memaparkan pembelajaran daring kelas 2. Selanjutnya ini sebelum kita akhiri akan ada sesi tanya jawab. Sebelum saya sampaikan terkait pembelajaran daring, insya Allah semua file PPT yang sudah kita tampilkan tadi akan kita share kembali di grup kelas masing-masing. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang mau bertanya monggo bisa langsung bisa diketik atau dikirim, agar istilahnya suasana bisa terkondisikan. Kalau kita buka semua suaranya, nah ini nanti rame, Nanti bergantian, monggo. Ustazah Jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di chat room ada beberapa masukan ya. Melihat jadwal yang pakai Google Classroom, bagaimana dengan yang punya 2 anak di Gilmani, Ustadz? Sepertinya kesulitan karena jadwal bersamaan. Belum lagi kakak yang lain. Nah, monggo Ustadz. Monggo Ustazah Jannah atau dari saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini terkait pembelajaran Al-Quran, ini kan kita ada sesinya atau shift-nya, atau yang sudah disampaikan Ustazah Jannah, jika memang ada kesulitan, monggo bisa japri ke wali kelas masing-masing. Monggo mungkin ada tambahan dari Ustazah Jannah terkait pertanyaan ini dari Ibu Ratna. Melihat jadwal yang pakai Google Classroom, bagaimana dengan yang punya 2 anak di Gilmani? Sepertinya kesulitan karena jadwal bersamaan, belum lagi dengan kakak yang lain. Jazakumullah. Untuk Google Classroom itu sifatnya kan tidak harus di jam itu langsung kan tidak. Jadi kalau memang ada kesulitan bisa japri ke wali kelas masing-masing. Ustazah saya tidak bisa di jam ini karena kakaknya dulu atau adiknya dulu. Monggo bisa. Insya Allah kami akan memberikan keluasan kemudahan untuk panjenengan semua.
nggak saklek harus kalau sekarang mboten Umi. Jadi selonggarnya mawon. Nggih, itu jawaban dari saya Ustadz Rifai dan Umi sekalian. Oke. Lanjut yang kedua nggih. Lanjut, ini dari Ibu Davin ya, atau ibunya Aska, bahasa Inggris di hari Sabtu, atau bagaimana ini kurang paham. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hafiz, dari Wali Santri Muhammad Hafiz. Mohon maaf tadi saya terlewat joinnya, apakah nanti sistem pembelajaran materi umum ada yang lewat Zoom meeting dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Insya Allah tadi sudah kita sampaikan untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran kita akan menggunakan Google Meet. Oke, untuk pembelajaran daring atau walas, monggo Ustazah Jannah bisa menjawab. Mas ini Bi, yang mau ditanya tadi. Untuk English di hari Sabtu itu program baru nggih. Pembiasaan harus ikut menguasai dulu supaya lancar berbahasa Inggris. Jadi nanti sifatnya bukan seperti jadwal pelajaran, tapi kan setiap hari Sabtu dan itu hanya 1 bulan sekali. Jadi hanya pembiasaan anak-anak untuk berbahasa Inggris. 1 atau 2 kata, nanti tidak banyak, vocab hanya. Jadi anak itu supaya ada pembiasaan bahasa Inggris, jadi nanti bisa menirukan 1 atau 2 vocab dari bahasa Inggris. Seperti itu, Ustaz. Lanjut. Yang ini sudah ya tadi. Ustaz ada pertanyaan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, Ustaz, saya wali muridnya Zidni, kelas 2B, Ustaz. Monggo. Ye, Ustaz mau tanya, putra kami kan tahfidnya itu sudah khatam juz 30. Itu untuk lanjut, apakah harus munakosah dulu atau pripun ya Ustaz? Iya, Kak, ngerti. Oke, alhamdulillah. Ini pertanyaan dari terkait Al-Quran, Pak. Terkait Ustaz. Al-Quran. Baik, sebelumnya kita sudah sepakati bahwasanya pertanyaan diketik, namun ada yang istilahnya resen saja. Baik, saya jawab saja dulu, nggih. Bisakah hard copy dari PPT diterima saat pengambilan buku besok untuk kelas 2? Monggo Ustazah Jannah nanti bisa dijawab karena besok akan ada pengambilan buku juga. Untuk terkait apakah Ananda sudah bisa menambah hafalan seperti itu nggih pertanyaannya karena Ananda sudah selesai juz 30. Baik, Bapak. Ini terkait Halo? Suara saya kedengeran nggih? Nggih, jelas Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran Al-Quran atau pembelajaran tahfidz yang sudah kita laksanakan dari tahun-tahun sebelumnya, memang Ananda jika selesai 1 juz penuh, ini harus melalui munakosah terlebih dahulu sebelum menambah juz 29. Ustaz, apakah tidak membatasi? Insya Allah dari kami tidak, Bapak Ibu sekalian, karena sudah 2 tahun ke belakang kita sudah menerapkan kualitas lagi, tapi bukan kuantitas lagi. Jadi kualitas bacaan anak-anak dalam bacaan 1 juz penuh, ini harus kita pastikan terlebih dahulu. Ustaz, apakah tidak boleh menambah? Monggo. Jadi teknisnya bisa kita siasati Bapak Ibu sekalian. Jika di sekolah memang kita tidak mengarahkan untuk pindah ke juz 29 atau juz 1, karena kita menginginkan juz 30 anak-anak mulai dari surat An-Naba sampai surat An-Nas sudah menguasai benar. Oke, jadi sebelum munakosah tidak kita arahkan ke juz 29. Ustadz, anak-anak nggak nambah-nambah nanti. Monggo di rumah bisa menambah sendiri. Namun tetap fokus kita di murojaah karena khawatir, anak-anak biasanya ini semangat untuk menambahnya ini tinggi. Dan ngapunten, bahwasanya untuk menghafal Quran itu murojaahnya yang perlu kita tekankan sekali lagi. Jadi eman-eman jika hafalan anak-anak sudah banyak tapi sudah lupa semua. Insyaallah anak-anak ketika menambah ini semangat Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk menjaga hafalan sudah didapat, nah ini yang perlu kita
tekankan penting juga, bahkan lebih penting. Eman-eman sudah hafal banyak tapi hilang. Nah, untuk teknisnya, monggo di rumah bisa menabung untuk surat Al-Mursalat dari ayat 1 nanti sampai selesai. Ketika nanti setelah munakosah, baru nanti disetorkan langsung. Saya mau setoran 5 surat sekalian. Surat Al-Mursalat, Al-Insan, Al-Qiyamah, dan seterusnya. Monggo. Yang penting anak-anak bacaannya sesuai standar yang sudah kita tetapkan. Insya Allah pramunakosah untuk anak-anak yang sudah selesai 1 juz penuh, itu akan kita laksanakan di akhir bulan Juli, sedangkan munakosahnya di tanggal 8 Agustus. Jadi kami berharap bantuan motivasinya buat Bapak Ibu panjenengan, buat anak-anak kita, ayo murojaahnya kita jaga. Karena ngapunten, selama pandemi ini kita juga bersedih, kami khawatir hafalan anak-anak apakah tetap seperti biasa atau malah hilang sama sekali. Mungkin itu Bapak terkait pertanyaan jenengan, dan bisa nanti Bapak Ibu yang lain bisa mempersiapkan hafalan anak-anak ketika selesai 1 juz penuh. Monggo Ustazah Jannah terkait pertanyaan tadi, apakah besok bisa mendapatkan hard copy-nya? Monggo. Untuk file PPT insya Allah akan kami bagikan setelah pertemuan hari ini. Nanti akan kami share ke wali kelas masing-masing dan akan diteruskan ke grup wali santri. Pertanyaan? Yang hard copy-nya Ustazah? Oh, yang hard copy. Kalau butuh hard copy bisa japri mawon nggih. Kalau bukan semuanya. Nanti jika minta hard copy monggo. Nanti akan kami fotokopikan. Terima kasih jawabannya Ustazah. Baik, ini kita dulukan yang pertanyaan di chat dulu Ustaz Rifai. Jadi monggo. Dari wali santri mungkin ingin menambahkan, kalau ada waktu insya Allah kami beri kesempatan. Jadi kita ini pertanyaan Ustaz tentang media pembelajaran. Ada beberapa teman yang terkendala kekuatan HP yaitu Zoom atau Google Meet. Pripun Ustaz? Nah, untuk Al-Qur'an dulu nggih. Untuk Al-Qur'an sudah kita berikan opsi Bapak Ibu sekalian. Jika memang Google Meet dirasa istilahnya belum bisa, kita opsikan kedua, yakni video call atau istilahnya telepon berbayar bisa. Nanti telepon, namun tidak seperti yang kita ketahui kalau di Google Meet dapat materi pembelajaran, namun untuk opsi yang kedua, bahkan opsi yang ketiga ini hanya sebatas setoran saja seperti pertemuan-pertemuan yang sudah kita lakukan di 3 bulan terakhir ini. Monggo untuk yang materi umum, Ustaz. Ya, insya Allah sama ya. Untuk pembelajaran materi umum juga sama, untuk penyampaiannya kita sesekali live, kemudian juga bisa online, yang tidak live juga bisa melalui YouTube atau PPT atau media yang lain. Yang jelas nanti semua materi akan kita sampaikan, kita upload di Google Classroom. Ini Ustazah, anaknya sekolah. Kemudian lanjut, Sarifai. Ini ke pertanyaan selanjutnya, monggo lanjut pertanyaan selanjutnya. Adakah materi yang disampaikan langsung dari Ustazah secara langsung lewat Zoom Meet agar anak tidak menerima tugas di Google Room, tapi bisa mendapat dari belajar? Ini sudah kami jelaskan, insya Allah tidak semuanya nanti offline atau melalui tayangan video, tapi sesekali nanti kita akan live Zoom atau media live yang lainnya. Saya lanjutkan dari Bu Nurul, dari walinya Hafid Nur Rajendra. Untuk jam kelas saya menyarankan sebaiknya pagi supaya anak-anak bisa tertib, bangun pagi dan ada tanggung jawab. Tadi sudah dijadwal untuk mempersiapkan men-on-kan anak-anak jam 7 diusahakan sudah rapi untuk melaksanakan sholat duha, kemudian berseragam, kemudian kita lanjut
doa pembuka seperti biasanya, dan dilanjutkan pembelajaran sesuai dengan jadwal masing-masing. Semua ini. Oke, lanjut Ustadz Husain. Kemudian dari materi yang interaktif itu. Bapak Dadan Ramdhani, wali dari Haifa, mau tanya untuk pembelajaran melalui Zoom apakah dilaksanakan sepanjang hari? Oh, sudah nggih. Sudah kami jelaskan, tidak semuanya kita Zoom, tapi sesekali ada live Zoom atau live media live yang lainnya. Oke, lanjut ke Ali 2B. Kalau melihat pembelajaran daring yang sebelumnya dari pihak sekolah langsung memberi tugas soal-soal tanpa ada pembekalan terlebih dahulu, untuk materi umum, tahfidz, mengaji. Mohon maaf. Oh, insya Allah sudah dijelaskan ya. Ini memang sudah evaluasi dari pembelajaran yang sebelumnya atau tahun sebelumnya yang memang kita belum siap tentang itu ya, karena juga dari dinas pun memberi perpanjangan waktu untuk liburnya juga per minggu. Jadi kita kesulitan untuk mempersiapkannya. Di tahun ini insya Allah kita sudah mempersiapkan itu semua. Tidak semuanya berupa penugasan. Oke, kami lanjutkan. Ini Bu Suprapti. Mohon Ustadz Husain. Oke, Ustadz. Masih online? Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Ini terkait saya lanjutkan Ustaz. Dengar suara saya? Oke. Halo? Oke. Dinas juga Bapak Ibu sekalian terkait pembelajaran ini, pembelajaran daring ini, apakah 1 semester penuh, dan kami berharap bahkan banyak guru-guru ini sudah kangen dengan anak-anak. Mudah-mudahan di bulan Agustus ada peraturan baru bahwasanya anak-anak bisa ke sekolah kembali meskipun harus bergantian mengikuti ganjil genap atau bagaimana seperti itu. Insya Allah kita nunggu informasi dari dinas terkait pembelajaran daring ini sampai mana. Karena ketika ngambil kesimpulan juga ya kita nunggu keputusan dari dinas. Sebaiknya dalam sehari itu ada materi yang disampaikan secara interaktif. Insya Allah sudah kita jelaskan, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah anak-anak tidak akan kita bebani tugas, dan tugas. Tidak. Jadi akan ada waktu terkait pemahaman materi dan sebagainya. Mungkin materi bisa diupload juga ke YouTube bagi yang terkendala kekuatan HP, biar anak-anak tetap bisa. Insya Allah sudah kita siapkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, monggo nanti bisa diikuti. Maaf Ustaz, kalau anak tanpa ditemani wali santri, apa bisa untuk sekolah daringnya? Nah ini seperti yang kita ketahui, jika memang ada kendala terkait pembelajaran, bisa japri ke wali kelasnya terkait kesulitannya. Begitu juga di pembelajaran Al-Qur'annya, nanti ada guru pendamping yang akan mendampinginya. Monggo. Izin live nggih, kebetulan rumah merangkap kantor, ini jadwalnya. Monggo, barakallahu fiik. Mudah-mudahan segala hal yang kita laksanakan pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Ustadz Muhammad sudah bergabung kembali? Sudah, Ustaz. Monggo. Cuma ini Ustaz minta tolong jadikan host lagi. Ini kebetulan Ustadz Muji selaku host ada di ruang sebelah di 5C, lagi rapat dengan kepala sekolah SMP, SD, dan TK. Ini saya di tempat terpisah ini. Jenengan yang bacakan chatnya gitu. Saya yang bacakan, baik. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi. Atau ada pertanyaan yang terlewatkan yang belum saya bacakan, bisa di copy paste dan di share lagi. Adakah materi yang disampaikan langsung dari Ustadz secara langsung lewat Zoom atau Meet agar anak-anak tidak hanya menerima tugas di Google Classroom, tapi bisa mendapatkan langsung dari pengajar? Monggo, Ustadz Husain bisa menjawabnya.
Insya Allah tadi sudah ya, ini berulang pertanyaannya. Jadi intinya kita pembelajarannya tidak sekedar penugasan saja. Insya Allah nanti ada live Zoom atau media live yang lainnya. Kemudian materi tetap kita akan upload ke Google Classroom sebagai bahan belajar mungkin yang Abi, Umi atau dari wali santri yang kesulitan ketika mendampingi anaknya di jam belajar. Ya, monggo bisa chatnya diulang lagi, mungkin pertanyaannya belum kami baca. Monggo, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ditanyakan kembali. Ini Ustaz, sepertinya ada tadi, ada Ustaz, gimana ketika orang tua bekerja, nah, seperti itu, atau Bapak Ibunya bekerja. Monggo sekali lagi, jangan sampai menghambat pembelajaran anak-anak kita, nggih. Bisa nanti japri ke wali kelasnya, dan begitu juga di pembelajaran Al-Qur'annya ke guru pendampingnya. Bisa kita sampaikan terkait kendalanya. Mudah-mudahan ada solusi yang kita sampaikan. Monggo lanjutkan. Sebagainya, dalam sehari itu ada materi yang disampaikan secara interaktif langsung kepada anak-anak, sehingga bisa minimalisir kebosanan anak-anak jika hanya bersifat tugas dan tugas selalu. Walaupun hanya 10-15 menit online secara bersamaan. Satu sen. Insya Allah kita sudah mempertimbangkan ya. Kemungkinan untuk sehari full kita belum bisa untuk live secara penuh. Yang jelas kita juga harus berbagi dengan teman-teman waktunya dan medianya juga. Kemudian juga kasihan anak-anak kalau live penuh seharian juga kan membosankan gitu. Yang jelas nanti ada waktu-waktu yang memang materi pelajaran itu kita sampaikan secara live. Di situ bisa nanti ada interaksi, mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang paham dari anak-anak bisa melalui pembelajaran live tersebut. Dan bagi yang wali santri mungkin tidak bisa mendampingi dan nanti belajar ulang, insya Allah materi akan kami upload lagi ke Google Classroom. Baik, ini saya sudah bisa baca, Ustaz. Mungkin saya lanjutkan langsung ya, Ustaz. Oke, silakan. Mohon pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran besok mungkin bisa. Monggo mungkin yang kurang paham besok ketika mengambil buku bisa sekaligus bertanya. Ustaz. Monggo Abi Umi yang lain bisa dikirim lagi chatnya yang belum kami jawab. Atau bisa langsung dinyalakan voice-nya. Ini mungkin sudah tidak ada yang chat, pertanyaan chat sudah. Kapan pengambilan bukunya? Jam berapa? Dengan siapa tadi? Ananda siapa? Davin. Jadwalnya sesuai dengan surat yang sudah diedarkan. Untuk pengambilan buku besok mulai pukul 7:30 sampai pukul 10.30. Ya, sesuai dengan apa yang sudah dibagi oleh wali kelasnya. Insya Allah tidak berbarengan. Seperti rapotan kemarin sudah dibagi nanti jam sekian, pukul sekian sampai sekian berapa orang. Insya Allah nanti bisa dikoordinasi dengan wali kelas masing-masing. Enggak, Ustaz. Kita langsung menggunakan voice. Tidak ada, Abi Umi? Sampun kados Ustaz. Oh, sudah nggih.
Gimana Ustaz Hussein? Ada lagi yang perlu disampaikan atau cukup? Ini ada tambahan Ustaz dari Ustaz Ulin. Monggo Ustaz Ulin. Sebelum diakhiri terkait dengan pembelajaran daring di rumah, ya. Suara kurang jelas, Ustadz. Ya. Kami harapkan sekali para orang tua di rumah itu pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilaksanakan ketika belum pandemi waktu itu mohon tetap didampingi di rumah. Misalnya terkait dengan doa-doa, doa adab-adab, mulai bangun tidur sampai nanti anak tidur kembali. Jadi biar mereka tidak lupa terhadap apa yang sudah diperoleh ketika di sekolah. Kemudian nanti terkait dengan monitoringnya, Allah disampaikan lewat BLP. Sejauh mana anak melaksanakan sholat atau tidak. Nah ini mohon motivasinya pada anak-anak untuk bisa melaksanakan apa yang ada di BLP. Sementara mungkin yang dipantau di monitoring ada beberapa poin di situ. Jadi orang tua tidak hanya sekedar atau anak sekedar mengisi terus dicentangi KB, diisi semua meskipun nggak melaksanakan, tapi di sini dibutuhkan kejujuran, komitmen ketika nggak melaksanakan ya nggak usah diisi, tapi kita motivasi agar anak bisa melaksanakan apa yang sudah ditentukan. Dari sini kita semua berharap sikap atau perilaku anak itu tetap terjaga meskipun mereka tidak bersama kami di sekolah. Jadi justru di rumah itu diperkuat, dibangun pembiasaan-pembiasaan positif yang sudah diberikan atau yang sudah didapatkan anak selama sebelum masa pandemi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti bila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Besok insya Allah pengambilan buku secara bertahap mulai jam 7:30 sampai jam 10:30. Dan mohon tidak membawa anak nih, jadi hanya bapak atau ibu yang datang mengambil buku. Jazakumullah, saya kembalikan pada Ustaz Rifai. Oke, jazakumullah Ustaz Ulin atas penyampaiannya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, monggo jika ada kendala bisa langsung menghubungi wali kelas atau saya jika ada yang terkait pembelajaran Al-Quran yang perlu kita diskusikan secara langsung. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, kita tutup untuk pertemuan wali santri kelas 2 ini. Mudah-mudahan di masa pandemi ini anak-anak tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena pembelajaran yang kita programkan dari pihak sekolah tidak akan berjalan jika tidak ada dukungan atau pengawasan langsung dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Monggo pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.